Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin wal hadirat, maaf sebentar mengganggu ba'da salat kita untuk kita berkontemplasi sebentar atas sebuah kajian yang insya Allah singkat. Dalam agama kita mulai dari, saya ingatkan kita semua di perusahaan yang kita cintai ini, agenda transformasinya kan satu, ingin memastikan bahwa fundamental bisnis Telkom itu insya Allah paling kuat di antara BUMN. Yang kedua juga memastikan bahwa apa yang kedua tuh? Saya hampir lupa. Bahwa keberlangsungan perusahaan kita selalu sehat, kondisinya selalu sehat, tidak boleh tidak. Nah sekarang kita coba kaitkan dengan kajian akhlak kita, karena bagaimanapun ujung-ujungnya adalah akhlak, dan tidak mungkin akhlak terbentuk tanpa ibadah. Tidak mungkin ibadah kita ikhlas tanpa iman. Itu dasarnya, iman, Islam, ihsan. Maka ihsan, darul ihsan inilah pokoknya di mana kita insya Allah selalu mencoba mengkaji agar apa yang kita lakukan ini betul-betul bermakna dalam dunia dan akhirat. Berikutnya agama kita, Bapak Ibu sekalian, seperti ayat yang disampaikan oleh para imam dan khatib di mimbar ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita disuruhnya bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Yang sering saya sampaikan, salah satu bentuk takwa adalah kita bekerja di tempat ini dengan akhlak BUMN, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Itu jadi pegangan kita sebagai bagian dari BUMN di negeri kita ini. Lalu apa hubungannya dengan kemaslahatan? Syekh Izzuddin Ibni Abdissalam menetapkan bahwa maslahat itu artinya adalah baik, satu, khair, yang kedua manfaat. Dari baik memberi manfaat, dan yang ketiga maslahat itu artinya adalah hasan. Kalau kita tidak bisa menjadi yang terbaik, kita akan selalu menjadi lebih baik. Paling tidak kita selalu baik, hasan dia. Nah, teman-teman sekalian berbahagia, apapun yang kita transformasikan dalam kehidupan ini, tujuannya harus satu, yaitu selalu menjadi lebih baik. Lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan ujungnya menjadi yang terbaik. Saya kira perusahaan kita ini alhamdulillah dalam waktu yang lama menjadi yang terbaik. Mudah-mudahan bisa kita jaga terus dengan akhlak kita yang terbaik. Oleh karena itu dalam agama selalu coba perintahnya. Misalnya ada kul kullu ya'malu ala syakilati, kita disuruh bekerja. Lalu kita juga disuruh untuk makan, minum, kulu washrabu wala tusrifu, nggak boleh berlebihan. Wa anfiku, harus berinfak, sedekah. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala berinfak dan sedekah. Segala kebaikan dalam agama kita ini diperintah, dan segala keburukan yang antitesa dari kebaikan itu dilarang. Sehingga dalam sebuah kesempatan Rasul bilang begini. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ijtanibu as-sab'al mubiqat, kata Rasul. Jauhi olehmu dalam kehidupan agar jadi maslahat kehidupanmu bagi dirimu, keluarga, masyarakat sekitar. Bahkan kalau Telkom ini mungkin insya Allah bagi negara dan umat internasional. 7 kata Rasul yang hancurkan kalian kalau kalian tidak jaga. Hindari. Tadi kita diperintah berbagai hal baik. Nah sekarang hindari 7 ini sabda Nabi SAW. Yang pertama beliau mengatakan asyirik. Syirik itu, Bapak Ibu sekalian berbahagia, adalah menduakan Allah. Dan syirik itu adalah mengotori agama. Kalau orang melakukan syirik, dia sedang mengotori agamanya dengan kekotoran yang dahsyat luar biasa.
Karena itu kata Al-Ghazali, maslahat itu katanya mengundang kebaikan dan menolak segala mafsadat keburukan. Maka yang kita tolak adalah syirik. Kita harus hanya menyembah Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, hanya kepada Allah. Maka syirik adalah perbuatan terlarang yang bisa mengotori agama. Karena itu Imam Izzuddin menyatakan bahwa salah satu daripada tujuan diturunkannya syariah, maqasidus syariah, sebagian ulama menyebut maqasidus syariah, yang pertama adalah hifzuddin, menjaga kemurnian agama. Tidak boleh kita merubah Al-Quran, tidak boleh kita merubah ajaran, karena dia sudah dogma dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya. Dan syirik adalah pengkotoran terhadap agama yang paling dahsyat. Karena itu dosa yang tidak diampuni adalah syirik. Allah mengampuni dosa selain syirik. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik karena itu pengotoran agama. Mudah-mudahan selama ini kita sudah tidak ada syirik lagi. Kecil apapun. Artinya kita harus berikhlas ria, mulai dari rumah bekerja ke kantor itu ikhlas, tidak ada karena apa-apa. Bahkan yang sering saya sampaikan di tempat ini, jangan juga berharap rezeki. Punten. Niatlah hanya karena perintah Allah untuk mendapatkan ridho Allah. Rezeki Allah tuturkan, Allah ikuti. Syirik itu termasuk syirik kecil itu tidak ikhlas bekerja. Apalagi kalau misalnya nanti diikuti kan syirik-syirik lain, tidak boleh di rumah itu. Tidak boleh kita nyimpen-nyimpen sesuatu yang ada kesyirikan. Kita kan barangkali ya ekonomi kita alhamdulillah menengah ke atas. Kita sering jalan-jalan ke Bali kemana, lalu kita beli sesuatu, kita pasang. Kita nggak tahu awalnya. Sesembahan orang kita pasang di rumah kita. Itu bagian dari syirik. Kita ikhlas sudah bekerja dari rumah tapi masih kotor rumah kita dengan pajangan-pajangan yang kita peroleh perjalanan jauh, entah mungkin kita ke Thailand, entah mungkin kita ke Bangkok, kita beli sesuatu yang sesungguhnya itu sembahan mereka, kita beli lalu kita simpan di rumah kita. Itu sudah mengotori. Kata Nabi, jauhkan syirik. Yang kedua sihir. Sihir itu menghilangkan fungsi akal. Mungkin sekarang banyaknya minuman. Jadi kalau kita, saya kira di Telkom sudah pastilah menjauhi segala jenis bentuk khamar. Kalau kita lagi bete, Rasul bilangnya segera ambil wudhu, bangun tengah malam, sepertiga malam, atau tambahin dikit, sepertiga sedikit malam, sholatlah minimal 2 rakaat. Mintalah sama Allah. Jangan datang ke dukun, jangan pakai minuman, jangan ke kafe-kafe. Duh lagi suntuk nih datangnya ke kafe. Lalu disuguhkan minuman, disuguhkan oleh pelayan-pelayan yang membuat orang jadi lupa malam itu. Rusak akalnya. Maka yang kedua, maqasidus syariah, maqasidus syariah, yang kedua adalah hifdzul akal. Tidak boleh akal itu jadi rusak. Jadi hindari apa-apa yang merusak akal kita. Banyak kan rumah tangga jadi hancur gara-gara akalnya rusak. Nekat orang itu melakukan sesuatu yang dia sudah bangun kerja di Telkom sudah puluhan tahun, anaknya sudah 3, tapi hancur kandas gara-gara tidak jaga akalnya. Yang ketiga adalah jangan bunuh manusia. Haramallah la taqtulun nafsa. Jangan kau bunuh orang. Saya kira kita tidak pernah bunuh orang dalam arti hakiki. Tapi boleh jadi kita membunuh orang dalam arti majazi. Kita bunuh karakternya. Kita tidak beri kesempatan orang. Kita kasih kesempatan yang sama kepada orang yang mungkin kalau kita jadi atasan. La taqtulun nafsallati haramallahu illa bilhaq. Jangan. Yang ketiga ini menurut Syekh Izzuddin rahimahullah adalah hifdzun nafas. Jadi kita harus jaga betul nih. Tidak boleh menyinggung orang. Kalau Rasul mengatakan jangan sampai tetanggamu, saudaramu, teman sekerjamu itu tumpah darahnya, itu mati, mengalirkan darah, bunuh. Tapi Rasul bilangnya jangan juga sampai tumpah air matanya, itu menangis. Jangan sampai dia sedih, itu juga membunuh karakter, membunuh kebahagiaannya. Yang ketiga,
Jadi Rasul mengatakannya begitu. Terus jangan kau makan barang riba. Yang keempat, memakan barang riba, berikutnya kata Nabi, memakan harta anak yatim. Itu juga termasuk pencurian, karena itu yang berikutnya adalah hifdzul mal. Dalam agama diturunkan agar apa yang kita peroleh ini kita simpan, kita konsumsi, kita jaga, kita saving, lalu kita distribusi, lalu juga kita infak sedekah. Tentu yang zakat wajib hukumnya, berikan itu. Kita jaga harta kita. Rasul mengatakannya, dengan kalian memberikan infak sedekah, kalian sudah menjaga harta yang titipan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Furqan Allah mengatakan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Hamba Allah ibadur rahman, salah satu tandanya adalah dia kalau membelanjakan harta itu tidak israf, tidak berlebihan. Walam yakturu, dia tidak terlalu pelit. Di antaranya adalah qawama, pas. Hifdzul mal. Lalu, nah ini dia. Yang jadi akhlak kita juga adalah jangan membunuh, jangan membiarkan perzinahan ada di mana-mana. Kalau dalam hadis ini disebut qazaf. Qazful muhsanat, menuduh wanita solehah dengan tuduhan berzina. Menuduh saja sudah tidak boleh, apalagi kalau kita pelakunya. Karena itu kata Allah dalam surat Al-Isra, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan salah satu resensi yang ditulis oleh para ulama akibat dari perzinahan itu adalah sulitnya rezeki, tidak bahagia hidup di dunia, beban berat kehidupan akan menghampirinya. Maka akhlak hifdzun nasl, kalau perzinahan dibiarkan maka nggak jelas tuh anak keturunan, ya kan? Jadi kata Rasulullah SAW, aku larang kalian untuk mendekati qadful muhsanat, menuduh orang lain berzina, atau kalian ulubiung di urusan-urusan berzina. Dan yang ketujuh terakhir, tidak boleh lari dari medan perang. Nah, saya kira ini, jangan tinggalkan tanggung jawabmu dari pekerjaanmu. Kalau ada Rasul bilang, orang yang sedang berperang di medan juang, dia mundur ke belakang, bukan musuh yang kita bunuh, sahabatmu yang meninggalkan medan perang itu yang dibunuh. Dia lari dari medan perang, itu adalah dosa besar, salah satu dari 7 yang dilarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan tinggalkan kewajiban kita, jangan tinggalkan apa yang sudah jadi tugas kita tanpa tanggung jawab. Jadi bentuk tanggung jawab itu adalah bagaimana kita menjaga kemurnian agama ini. Al-maqasidu asy-syar'iyyah ay al-maqasidu syariah. Bapak Ibu sekali berbahagia, pastikan insya Allah dengan program transformasi di perusahaan kita ini, dengan 2 tadi agendanya, kita akan menjadi lebih baik untuk kemaslahatan diri kita, keluarga, warga, negara. Bahkan menurut saya Telkom insya Allah dengan akhlak yang kita tunaikan dengan baik akan menjadi maslahat bagi masyarakat dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberi kita kekuatan lahir batin untuk menjadi hambanya yang selalu menjaga akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Rasulullah dipuji Allah dengan wa innaka la ala khuluqin azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
hasanati hasanah qina adzabannar wadkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.